Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Selamat pagi rekan sekalian. Ya, kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita untuk PA kita hari ini. Kita masuk dalam bagian yang kedua dari topik tentang the good gift of weakness. Ya, saya akan pakai PowerPoint untuk sharing materi kita hari ini. The good gift of weakness, ya, bagian yang kedua. Ada satu bagian Alkitab yang saya ingin ajak untuk kita baca bersama, ya, dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dan saya akan membacanya dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Ya, setelah ini perikop yang nanti akan kita perhatikan bersama. Saya hanya ingin mengulang ayat yang ke-9 bagian B, tetapi saya mengutip dari terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini. Ya, Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini ayat 19b berbunyi seperti ini. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Ya, saudara, ini terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini. Ya, nanti kita akan melihat ayat ini. Saudara, di dalam cerita mitologi bangsa Yunani, ya zaman dulu, ya ribuan tahun yang lalu, itu ada satu tokoh yang sangat terkenal, seorang yang disebut sebagai salah satu prajurit terhebat di dalam sejarah bangsa Yunani. Ya, saudara, nama tokoh itu adalah Achilles. Ya, dia dikenal atau lebih terkenal sebagai pahlawan dari perang Troya itu. Saudara yang mungkin pernah menonton film Troy, ya, film produksi tahun 2004 yang dibintangi oleh Brad Pitt. Saudara di sana bisa mengenal tokoh legendaris ini, ya, tokoh mitologis ini, yaitu Achilles, seorang yang menjadi peran utama boleh katakan di akhir perang Troya itu, seorang prajurit yang luar biasa, seorang yang sangat terampil saat dia memimpin orang-orang Yunani dalam peperangan ini, dalam pertempuran. Nah, saudara, yang mungkin lebih dikenal oleh banyak orang tentang Achilles ini adalah kelemahannya. Saudara, di dalam karya Homer, penulis Yunani Homer, karya yang dia tulis judulnya Iliad,
Achilles ini pahlawan luar biasa, tetapi dalam cerita itu dia tidak mati. Tetapi cerita legenda Yunani lainnya mengatakan dia pada akhirnya mati karena dia menderita luka yang mematikan di bagian tumit kakinya. Ya, bagian tumit kakinya, tumit Achilles ini yang kemudian, saudara, istilah ini saya percaya mungkin di Indonesia juga banyak yang cukup tahu. Istilah ini menjadi istilah yang cukup populer di dunia ini, ya. Achilles heel itu tumitnya Achilles ini, itu apa yang merujuk kepada titik kelemahan Achilles ini yang kemudian menyebabkan kejatuhannya dan kematiannya. Nah, saudara, ini cerita mitologi Yunani. Ya, ini bukan cerita Kristen. Ya, saudara, kalau kita mencoba untuk memakai metafor atau analogi ini dari perspektif kekristenan, saya ingin mengatakan begini, atau saya lebih tepatnya mengutip satu orang berkata begini. Orang ini berkata begini, orang-orang percaya di dalam Yesus tidak memiliki Achilles heel ini, yaitu titik lemah, satu titik lemah. Tetapi orang ini berkata, we are Achilles heel. Jadi orang-orang percaya dalam Kristus tidak memiliki cuma satu titik kelemahan. Tetapi kita ini sesungguhnya adalah lemah. Kita sesungguhnya adalah kelemahan. Jadi ini kalimat yang saya kutip dari seorang penulis artikel yang bernama Jonathan Parnell. Jadi dia mengatakan bukan kita itu cuma punya satu titik kelemahan, tetapi sesungguhnya kita ini adalah penuh dengan kelemahan. Ini istilah yang dia pakai, we are an Achilles heel. Jadi ketika saya mendengar kalimat ini, mengingatkan saya kepada kalimat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu pernah berkata begini di 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Paulus berkata, namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, Paulus menyebut dirinya dan teman-temannya yang dipercayakan harta Injil ini. Dia menyebut dirinya itu seperti bejana tanah liat. Saudara, bejana tanah liat ini bukan bejana dari emas, dari perak, atau dari tembaga yang kuat, tetapi ini bejana dari tanah liat. Bejana yang bukan hanya murah pada zaman itu, tetapi bejana yang memang biasa, sederhana, dan gampang pecah, mudah retak, fragile. Saudara, ketika Paulus mengatakan dirinya itu seperti bejana tanah liat, jelas sekali Paulus itu menunjuk kepada dirinya yang memang pada dasarnya itu fragile, rapuh, lemah, rentan. Maka dia berani berkata, kalau dia punya kekuatan, itu bukan dari dirinya. Tetapi kekuatan yang melimpah-limpah yang menyertai dia dalam pelayanan Injil itu berasal dari Allah. Jadi saudara, mitologi Yunani tentang Achilles tadi menunjukkan seorang prajurit pejuang yang tak terkalahkan, tapi dia punya satu kelemahan, ya, yang jikalau itu dimanfaatkan itu akan menjatuhkan orang ini. Tetapi kekristenan mengajarkan realitas bukan sekedar kita ini cuma punya satu titik kelemahan, tetapi sesungguhnya kita ini adalah seperti seorang hamba yang bergantung, yang dependen, karena kita ini penuh kelemahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang untuk kita renungkan sepanjang 2 sesi ini, bukanlah apakah kita memiliki kelemahan. Tapi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan dengan kelemahan-kelemahan kita. Pertanyaannya bukanlah apakah kita ini akan menghadapi kelemahan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah apakah kita bersedia. Embracing. Kata embracing itu artinya menerima, merangkul kelemahan-kelemahan kita. Jasa minggu lalu kita sudah belajar tentang weakness. Setelah weakness ini kita bicara kalau boleh dalam beberapa pengertian, itu merujuk pada kekurangan kita, ketidakmampuan kita, ketidakcakapan kita, ketidakcukupan kita, keterbatasan kita. Ya, ini semua masuk dalam kategori weakness. Dan minggu lalu saya sudah tunjukkan 3 kategori weakness menurut
penulis Eric Schumacher, dan kita sudah belajar yang pertama yaitu natural weakness. Itu ketidakmampuan atau keterbatasan kita ini sebagai manusia karena kita ini makhluk ciptaan. Maka saya simpulkan dalam pembahasan minggu lalu, tidak ada yang salah dengan keterbatasan ini. Karena memang dalam rancangan Allah, Allah merancang kita sebagai ciptaan yang punya keterbatasan. Kita bukan Allah, kita bukan pencipta, kita ini adalah ciptaan. Maka kelemahan ini adalah karunia yang baik dalam rancangan Allah. Karunia ini mengundang dan mengharuskan kita untuk hidup dengan iman kepadanya untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan kita. Kelemahan dalam konteks natural weakness mengingatkan kita ini tidak maha kuasa, kita tidak maha tahu, kita bukan tak terkalahkan, kita tidak memegang kendali, bukan kita yang tahu segalanya. Kita ini bisa dihentikan, eksistensi kita bisa berhenti. Kelemahan itu berarti apa? Kita ini desperately, sangat-sangat membutuhkan Allah. Nah, ini kita sudah bahas minggu lalu, bicara natural weakness. Kemudian ada jenis yang kedua, tipe yang kedua yang disebut sebagai consequential weakness, ketidakmampuan yang dipicu, diperkenalkan. Ini sesuatu yang baru dan ketidakmampuan yang diperbesar oleh masuknya dosa ke dalam dunia ini. Yang mencakup tentunya adalah kelemahan moral. Dan yang ketiga adalah relative weakness. Itu ketidakmampuan kita kalau kita dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Apakah orang lain, atau binatang, atau kekuatan alam. Kalau diri kita yang lemah dibandingkan dengan beruang besar, sudah secara kekuatan kita kalah. Ya, diri kita sebagai manusia dihadapkan dengan kekuatan tsunami misalnya. Saudara, kita baru sadar betapa lemahnya kita. Kekuatan kita juga mungkin kalah dibandingkan pribadi lain. Kita kalah pinter mungkin, kita kalah kaya, dan sebagainya. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat yang kedua. Ya, saya skip pembahasan tentang relative weakness ini, karena kesimpulan tentang relative weakness ini tidak banyak beda dengan kesimpulan yang akan kita pelajari baik mengenai natural weakness minggu lalu, maupun yang sekarang kita akan fokuskan yaitu kepada consequential weakness, kelemahan kita sebagai manusia karena kita ini adalah orang berdosa. Ya, jadi saya akan fokus ke ini, tetapi kesimpulannya saya percaya ada kesimpulan yang kita bisa pakai juga untuk relative weakness. Ya, jadi kita akan bicara consequential weakness. Saudara, kelemahan kita sebagai manusia, minggu lalu saya sudah bahas, itu adalah karena kita ciptaan. Tetapi kelemahan kita ini, saya boleh katakan diperbesar, ya. Atau mungkin bahasa yang lebih tajam adalah diperparah, ya, dengan masuknya dosa ke dalam dunia ini. Kita udah lemah sebagai makhluk ciptaan, sekarang dengan pengaruh dosa, dampak dosa, kita ini boleh dikatakan makin bertambah banyak di dalam kekurangan atau kelemahan kita ini. Saudara, kalau kita membaca cerita tentang kejatuhan manusia dalam dosa, kita tahu penyebabnya. Ya, kalau saudara membaca di Kejadian pasal yang ke-3 ayat 1 dan seterusnya, saudara, kita tahu bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena digoda oleh si setan ini. Ya, saudara, setan menggoda, kalau engkau makan buah yang dilarang oleh Tuhan, buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan, engkau sesungguhnya akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Saudara, minggu lalu saya bahaskan, manusia itu nggak bisa otonom secara moral. Tuhan yang harus memberitahu mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Artinya manusia punya kelemahan sebagai ciptaan. Yaitu manusia bukan orang yang bisa otonom secara moral nih. Tetapi manusia di dalam cerita di Kejadian pasal 3 ini, saudara, ingin untuk otonom, ingin untuk menentukan untuk diri sendiri. Apa yang baik, apa yang jahat. Menentukan untuk diri sendiri pilihan tindakan mana yang baik. Sudah merasa diri mampu nih. Jadi tidak puas sebagai gambar dan rupa Allah, ingin menjadi seperti Allah. Saudara, merebut otonomi moral itu sama saja dengan mencoba merebut kekuasaan Allah. Saudara, Hawa itu jatuh dalam dosa itu karena, ya mungkin kita bisa katakan, ya karena tertipu nih. Tetapi Adam
ikut berdosa, justru sebenarnya dia tahu nih, karena dia yang diberitahu tentang larangan itu. Ada orang menyebut dengan istilah begini, Adam berdosa dengan mata yang terbuka lebar. Bukan karena dia tidak tahu nih. Dia tahu Tuhan memberi larangan. Tetapi dia melawan, dia memberontak, dan dia percaya bahwa dia bisa lolos dari hukuman itu. Jadi dengan kata lain kita bisa berkata begini, Adam itu berpikir dia lebih baik atau lebih kuat daripada Allah. Jadi Adam dan Hawa ini lupa akan kelemahan sebagai ciptaan itu. Nah, setelah kita tahu pemberontakan manusia ini membawa pada kekacauan yang akhirnya mereka sendiri tidak bisa selesaikan. Dan kekacauan ini terus eksis sampai sekarang. Ya, dunia terkena dampak karena kejatuhan dalam dosa ini. Nah, setelah mari kita coba renungkan beberapa contoh konsekuensi dosa dalam hidup manusia. Beberapa contoh. Ya, saya tidak menyebutkan semua, tapi melihat beberapa contoh yang ditunjukkan paling tidak di kitab Kejadian di pasal-pasal awal. Ya, saudara, kita melihat beberapa contoh ke konsekuensi ini, dan dari contoh-contoh ini, saudara, kita akhirnya mendapati bahwa ya memang manusia akhirnya lemah nih. Ya, yang pertama, sudah jelas manusia karena dosa akhirnya hidup dalam relasi yang disruptif dengan Allah. Relasi yang bukan terputus total, tetapi relasi yang terganggu nih. Ya, setelah kejatuhan di dalam dosa, kita membaca di Kejadian pasal yang ketiga, bagaimana manusia itu bersembunyi kan dari Allah. Ya, ketika Allah itu datang ke Taman Eden, ya digambarkan Allah berjalan-jalan di Taman Eden, manusia itu dan istrinya itu menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan di antara pepohonan di taman nih. Ya, jadi itu ada satu a spiritual disruption. Terjadi sesuatu gangguan, ya, halangan di dalam relasi ini, ya. Adam dan Hawa berusaha menyembunyikan diri dari Allah, padahal sebelumnya mungkin berjalan bersama dengan Allah, berelasi dengan Allah. Dan akhirnya klimaksnya kita melihat setelah hukuman yang diterima itu adalah mereka diusir dari Taman Eden. Ya, diusir dari Taman Eden berarti persekutuan dengan Allah itu berakhir nih, di Taman Eden. Ini konsekuensi dosa yang memuncak saat Allah itu mengusir mereka dari Taman Eden itu. Pasal 3, 23 dan 24 nih. Ya, so, sejak itu rusak nih hubungan ini, terganggu nih hubungan ini. Ya, manusia mencoba untuk mencari ilah atau Allah lain untuk penyembahannya. Sudah bisa membaca di Roma pasal ke-1. Ya, manusia berpikir mereka bijak, tapi mereka bodoh. Dan mereka bukan cari Allah untuk menyembahnya, tetapi mereka cari yang lain, ciptaan-ciptaan ini untuk menjadi objek penyembahan. Saudara, cerita itu berlanjut dengan saudara tahu Kain, ya murid anak dari Adam dan Hawa nih. Saudara, ini gambaran orang berdosa yang akhirnya kita melihat dikatakan di Kejadian pasal 4 ayat 16 ini, Kain itu pergi dari hadapan Tuhan. Ya, tinggal di tempat lain, tetapi kalimat yang digambarkan di sini pergi dari hadapan Tuhan. Nah, relasi dengan Tuhan itu menjadi rusak, menjadi terganggu, dan ini salah satu kita boleh katakan sisi kelemahan dalam hidup manusia. Ya, yang kedua, manusia itu mempunyai kecondongan pada self-sufficiency untuk penyelesaian masalah dosa. Setelah ketika mereka sadar setelah mereka makan buah itu bahwa mereka telanjang, setelah manusia berusaha mencari solusi sendiri kan. Kalau sudah membaca di Kejadian pasal 3 itu mereka menjalin dari daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Saudara, ini sesuatu tindakan yang menurut kita sangat-sangat bodoh banget begitu. Mereka berpikir mereka bisa menyelesaikan problem itu sendiri. Ketika Allah datang, mereka bersembunyi di balik pohon. Saudara, mereka berpikir mereka tuh bisa bersembunyi di balik pohon. Nah, pohon mana yang bisa menyembunyikan manusia itu dari Allah nih? Saudara, kecondongan self-sufficiency itu terlihat juga bukan hanya rasa bersalah, rasa malu, tetapi mereka ini tidak datang memohon pengampunan dari Allah yang bermurah hati, tapi mereka menyembunyikan diri dari Allah. Bahkan ketika dikonfrontir oleh Allah tentang dosanya, manusia ini sulit mengakui dia yang berdosa, dia yang bersalah, dia mencari kambing hitam.
Ya, maka Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Jadi saudara, kita melihat manusia berpikir bisa menyelesaikan masalah dosa itu sendiri, bisa melindungi diri dari konsekuensi dosa. Mereka berpikir mereka bisa menyelamatkan diri dari dosa itu. Ini delusion, ini delusi. Dan delusi ini saya percaya masih menjangkiti dunia sampai sekarang. Begitu banyak orang berpikir, mungkin melalui agama atau melalui kepercayaan atau melalui upacara tertentu, berpikir bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah dosa. Ya, manusia menjadi pribadi yang bisa punya kecondongan pada self-sufficiency. Tidak mau bergantung pada Allah untuk keselamatan mereka. Manusia, dampak yang lain adalah memiliki depraved nature, natur yang tercemar dan rusak. Itu langsung terlihat di dalam diri Kain, anak Adam dan Hawa. Sekalipun Allah itu sudah mengingatkan dia, hati-hati ini. Ya, dosa itu sepertinya sudah mengintip nih sepertinya ya, mengintai di depan pintu hatimu nih. Hati-hati ini. Tetapi tetap akhirnya dia berbuat jahat dan membunuh adiknya. Kenapa? Dia nggak peduli dengan Allah. Dia nggak peduli dengan peringatan yang sudah diberikan oleh Allah itu. Kejadian pasal 6 ayat 3 itu menggambarkan manusia dalam keadaan yang seperti ini. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 1, 2, dan seterusnya ya. Sorry, bukan ayat yang ketiga tapi ayat yang kelima. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, segala kecenderungan hati manusia digambarkan membuahkan kejahatan semata-mata. Ini natur yang sudah rusak nih. Ini yang disebut sebagai kelemahan moral. Tidak mampu berbuat baik, tidak mampu mengasihi Tuhan, tidak mampu untuk menebus diri sendiri. Manusia tidak mampu memutuskan bagi diri sendiri mana yang baik, mana yang jahat, tidak memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana seharusnya hidupnya itu, kalau hanya berdasar pada diri sendiri. Saudara, kapasitas menentukan yang baik, yang jahat, itu hanya dimiliki oleh Allah, Sang Pencipta itu. Ya, saudara, kekuatan moral kita bukan terletak pada kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi kekuatan moral kita itu datang dari Tuhan yang memberitahu kita melalui firman-Nya. Maka kita harus hidup dengan iman pada firman-Nya, bukan bergantung pada kekuatan diri kita. Yang berikutnya, saudara, manusia itu menghadapi peperangan rohani dan bisa dipengaruhi, bisa diterang oleh si jahat. Saudara, Kejadian pasal 3 ayat 15 itu kan boleh dikatakan seperti janji dari Tuhan, mengatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini perkataan dari Tuhan kepada ular atau setan ini. Artinya akan terjadi peperangan rohani. Akan terjadi peperangan rohani. Ya, sampai nanti datangnya Yesus Kristus dalam dunia, saudara, ini terjadi peperangan rohani. Dan kita menyadari, saudara, setan itu, si jahat adalah musuh kita. Di dalam Yohanes pasal 12 dikatakan dia penguasa dunia ini. Ada orang-orang yang juga berpihak pada si jahat. Kalau di 1 Yohanes pasal 3:12, Kain itu disebut sebagai orang yang berasal dari si jahat. Nah, setan itu membenci manusia dan ingin terus untuk menjatuhkan manusia. Maka kita ini tidak boleh meremehkan usahanya, kekuatannya untuk menghancurkan kita nih. Setelah peperangan rohani ini menyingkapkan kelemahan kita. Peperangan rohani ini memanfaatkan mungkin kelemahan moral kita ini. Di Efesus pasal 2 ayat 2 dikatakan kita dulu sebelum mengenal Kristus, kita ini sadar atau tidak, dikatakan mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, Paulus ingatkan di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Kita ini di dalam peperangan rohani ini. Kita nggak pernah sepenuhnya bisa lepas dari setan yang akan terus mengejar kita dan mempengaruhi kita, menyerang kita. Nah, setelah kita menghadapi ini, ya kita menghadapi ini, kerentanan kita itu terkait dengan adanya si jahat yang akan terus menyerang kita. Yang berikutnya, saudara, manusia tidak bisa menghindari painful relationship dengan orang lain. Salah satu akibat dari dosa itu adalah kerusakan juga di dalam relasi antar manusia.
dari painful relationship ini, ya. Selain itu, saudara, kelemahan yang lain yang kita lihat sebagai dampak dari dosanya, tetapi tugas ini, ya karena dampak dosa, menjadi seperti satu beban berat. Ya, ciptaan termasuk tubuh fisik kita, bumi itu sendiri, sepertinya tidak bersahabat nih. Mengisi bumi, memenuhi bumi, itu menjadi satu usaha yang tidak mudah nih. Ya, jadi bukan hanya kita ini berhadapan dengan pergumulan kefrustrasian di dalam bekerja, kita sendiri mungkin tidak cukup kuat tenaga untuk bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang kita mau dan sebagainya. Tapi alam juga tidak bersahabat. Nah, ini contoh yang kita juga bisa lihat dalam kaitan dengan dampak dari dosa itu. Yang lain lagi, setelah pada akhirnya manusia itu tidak bisa menghindari yang namanya tubuh kita ini makin berkurang, membusuk, dan pada akhirnya itu akan menuju kepada kematian. Ya, Kejadian 3 ayat 19b, ya, itu mengatakan, engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Roma 5 ayat 12 mengingatkan kita, karena Adamlah kematian itu masuk ke dalam dunia. Sama seperti dosa telah masuk dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga kematian atau maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak bisa menghindari yang namanya decay and death. Setelah saya sebut ini beberapa contoh. Ya, saya percaya masih banyak yang kita bisa tambahkan lagi. Tetapi ini beberapa hal yang menjadi contoh untuk menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia ciptaan itu diperbesar dengan kelemahan-kelemahan kita karena dampak atau pengaruh dari dosa. Apa yang kita bisa simpulkan tentang consequential weakness ini? Selain kita bisa simpulkan begini, kalau saya boleh mengutip satu orang berkata kalimat yang seperti ini, ya. Saya terjemahkan dengan agak bebas, ya. Dia mengatakan begini, Allah itu menghadirkan brokenness dan weakness dalam tatanan semua kehidupan ketika dia mengizinkan konsekuensi dari kejatuhan. Allah izinkan konsekuensi dari kejatuhan ini, itu melanda manusia dunia ini, masuk dalam tatanan semua kehidupan. Brokenness and weakness. Orang ini memakai istilah God built. Saya terjemahkan mungkin agak lebih halus. Allah itu mendatangkan atau menghadirkan ini. Ketika dia mengizinkan konsekuensi dari dosa itu. Jadi kelemahan kita semakin nyata, semakin besar. Karena apa? Karena dampak dan pengaruh dosa. Tetapi, ini kalimat penting yang saya ingin tegaskan. Kelemahan itu tidak identik dengan dosa. Jadi jangan disamakan ini. Ya. Sebab dosa memang bisa menunjukkan kelemahan kita. Kelemahan kita memang bisa membawa kepada dosa. Tetapi kelemahan itu bukan sinonim dengan dosa. Sebab dosa terjadi ketika kita ini berpikir, bertindak dengan cara yang jelas itu melanggar larangan Allah. Tapi punya kelemahan itu bukan berarti kita sudah berbuat dosa. Saya ambil contoh. Sudah di Ibrani 4 ayat 15 itu tertulis kalimat ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal. Hanya saja tidak berbuat dosa. Sudah perhatikan, Yesus imam besar kita, dikatakan apa? Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bersimpati dengan kelemahan-kelemahan kita. Kata simpati di sini bukan sekedar cuma punya belas kasihan dan empati, tetapi Yesus juga mau untuk menolong mereka yang mengalami kelemahan-kelemahan, memiliki kelemahan-kelemahan ini. Sudah saya percaya kelemahan-kelemahan di sini cakupannya banyak. Termasuk juga kelemahan kita terkait dengan apa? Kerentanan kita dengan dosa. Tetapi kelemahan itu bukan dosa. Sebab kalau kelemahan itu dosa, Yesus nggak akan turut bersimpati dengan dosa kita. So, Yesus turut merasakan kelemahan kita karena dia punya tujuan supaya apa? Menolong kita melihat pada dia untuk kekuatan supaya tidak jatuh dalam dosa.
Yesus tahu kelemahan bisa memimpin pada dosa. Yesus tahu itu. Tetapi kelemahan itu bukan dosa. Setelah Yesus sendiri secara pribadi itu adalah sebagai manusia yang menghadapi berbagai macam pencobaan, godaan. Ya, itu tahu betapa kuatnya godaan seperti itu. Maka Yesus tahu betapa lemahnya kita menghadapi godaan-godaan itu. Ya, saudara, dia mengajak kita untuk jangan menyerah dengan kelemahan itu. Kita menerima realitas kita lemah, tetapi Yesus tidak ingin kita itu menyerah dengan kelemahan itu. Maka dikatakan dia turut merasakan kelemahan-kelemahan itu. Sekali lagi, saudara-saudara, kelemahan itu nggak identik dengan dosa. Ya, minggu lalu kita bicara natural weakness. Itu rancangan Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa kok. Hari ini kita bicara tentang consequential weakness. Betul, kelemahan kita itu diperparah. Tetapi kelemahan itu nggak identik dengan dosa. Maka saya setuju, saudara, satu kali saya tuh menemukan satu tulisan yang baik di internet. Ya, siapa penulisnya saya tidak tahu, tapi orang itu berkata begini. Jangan jadikan kelemahanmu sebagai alasan untuk berbuat dosa. Tapi jadikanlah kelemahanmu sebagai alasan untuk lebih bersandar kepada Allah. Ya, jadi dia mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa jangan nih, kelemahan memang bisa. Ya, apalagi kelemahan kita sebagai orang berdosa bisa membuat kita berbuat dosa. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan. Ya, oh karena aku lemah maka aku berdosa. Tidak, you harus kuat nih. Ya, jadi kesimpulan kita, saudara, kita ini perlu menyadari kelemahan kita ini. Kelemahan termasuk dalam hal spiritual, moral. Dan biarlah kesadaran ini bekerja dengan kuat di dalam diri kita. Dan kita punya sikap rendah hati dan tidak mengandalkan diri. Kita punya kesadaran ketidakberdayaan kita. Jikalau kita punya sikap yang seperti ini, sadar seperti ini, kita belajar tentang perlunya bergantung pada Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Ya, saudara, dan itulah yang membawa kita kepada perikop tadi, 2 Korintus 12 ayat 7-10. Saya ingin untuk secara sekilas saja mengajak saudara untuk melihat bagaimana si Rasul Paulus itu memahami tentang weakness ini. Ya, 2 Korintus 12 ayat 7-10. Setelah di dalam perikop ini, yang kalimat yang mungkin sebagian tidak semuanya kita baca mulai dari pasal 12 ayat 1, tapi ayat 7-10. Tapi kita bisa melihat, saudara, bagaimana Paulus mengajak jemaat Korintus untuk punya cara pandang yang berbeda memandang kelemahan. Termasuk kelemahan yang nggak menyenangkan. Yang mungkin menurut asumsi kita, wah ini akan menghalangi pelayanan. Wah ini akan dimanfaatkan oleh si jahat. Jadi termasuk kelemahan yang seperti itu, Paulus mengajak jemaat Korintus, mengajak kita untuk memandang kelemahan dari perspektif yang tepat. Saudara perhatikan, Paulus itu tidak membicarakan dosa di sini. Ya, Paulus tidak membicarakan mengenai dosa dalam uraiannya tentang kelemahan. Kata kelemahan yang dipakai itu dalam bahasa Yunani astheneia, bukan hamartia. Kalau dosa itu hamartia. Astheneia itu bicara tentang kelemahan manusia secara umum. Ya, baik kelemahan fisik, kelemahan dalam hal intelektual, kelemahan dalam hal posisi, kelemahan juga di dalam hal karakter tertentu. Ada kekurangan, tidak ada yang sempurna. Tapi saya percaya Paulus tidak membuat atau menjadikan kelemahan itu sinonim dengan dosa. Paulus pernah menegur orang yang membanggakan dosa. Karena orang-orang yang berpikir, wah dengan berbuat dosa, kita semakin mendapat anugerah Tuhan. Itu di Roma pasal 6. Paulus tegur orang-orang ini. Kenapa? Karena Paulus katakan jelas dosa salah. Bukan untuk sesuatu dibanggakan. Tapi setelah perhatikan di sini, Paulus membanggakan kelemahannya. Dia dengan senang hati, dengan rela hati, membanggakan kelemahannya. Karena kelemahan itu memperlihatkan kuasa kebenaran anugerah Allah. Ya, jadi saudara, Paulus tidak bicara dosa di sini. Saudara, ketika Paulus menyebut sebagai duri dalam daging, kita tidak tahu apa itu. Ya, ada yang menyebut itu penyakit atau kelemahan dalam psikologis tertentu atau sesuatu yang lain. Saudara, saya percaya Tuhan sengaja tidak menyebutkan apa ini, dan Paulus juga tidak menyebutkan apa ini. Tetapi yang jelas itu tidak menyenangkan. Itu seperti duri yang menusuk daging. Saudara bisa bayangkan nggak nyamannya dan tidak enaknya itu. Ya, dan Paulus
melihat itu sebagai kelemahan. Saudara, kenapa? Karena di ayat setelahnya Paulus bicara daging, lalu kemudian Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi duri dalam daging itu masuk dalam aspek weakness ini. Saudara, duri dalam daging menurut Paulus itu melibatkan demonic affliction. Ini yang dialami Paulus. Ya, tidak selalu weakness itu berkaitan dengan demonic affliction. Seorang utusan iblis dikatakan menghantam aku, menyerang aku. Sekali lagi, saudara, tidak dijelaskan berarti kita bagaimana. Ya, saudara ingat cerita Ayub kan? Bagaimana Tuhan mengizinkan ujian melalui si jahat yang diizinkan oleh Tuhan. Satu spiritual struggle ini. Setan ingin memakai sesuatu untuk menjatuhkan Paulus tuh. Ya, melalui kelemahan ini. Mendatangkan rasa malu, kekalahan, kehancuran bagi rasul ini. Paulus tidak nyaman nih. Dia sadar ini sesuatu yang harusnya tidak ada dalam dirinya. 3 kali dia minta kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya minta, tapi berseru. Supaya duri itu dicabut nih. Artinya begini. Pada mulanya Paulus melihat kelemahan itu sebagai beban. Dia bukan happy. Ya, sampai dia minta 3 kali dicabut. Kalau bisa Tuhan, saya jangan punya kelemahan ini. Tapi saudara tahu jawaban dari Allah atau dari Tuhan mengatakan, cukuplah anugerahku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku itu menjadi sempurna. Tuhan mengizinkan Paulus mengalami tanda kutip hantaman, serangan si jahat. Supaya anugerahnya yang kuat itu dapat ditunjukkan sepenuhnya dalam kelemahan Paulus. Saudara, kehendak Allah tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Paulus menginginkan duri dicabut. Tapi kehendak Tuhan tidak. Kehendak Allah tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi anugerah Allah selalu cukup bagi kita. Saudara, Paulus, oleh sebab itu Paulus katakan apa? Bisa bermegah atas kelemahannya. Kenapa? Karena dia justru mengalami kuasa Kristus menaunginya dalam kelemahan. Saudara, kata bermegah di sini dia bukan menyombongkan diri, bukan. Ya, bukan menyombongkan diri, membanggakan diri untuk kepentingan diri, tidak. Tapi Paulus ingin meng-highlight, menonjolkan, ini loh, hal penting yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Itu ungkapan kata bermegah. Jadi bukan menyombongkan, tetapi dia mau menunjukkan, menonjolkan, ini loh hal penting nih. Saudara, nggak mudah loh, ya, punya sikap yang seperti itu nih. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus senang dan rela, katakan dalam kelemahan, karena dia merasa mengalami manfaat itu. Dia katakan, sebab jika aku lemah, aku kuat. Justru dia melihat dia mendapatkan manfaat rohani melalui kelemahan itu. Sekalipun kelemahan itu tidak disingkirkan oleh Tuhan. Sudah ada satu orang berkata begini, Allah itu menyatakan, mendemonstrasikan kekuatannya. Allah itu tidak menyatakan atau mendemonstrasikan kekuatannya sekalipun kita lemah, bukan. Tapi dia menyatakan kekuatannya precisely through the weakness. Justru melalui kelemahan itu Tuhan menyatakan kekuatannya. Jadi kelemahan itu Paulus akhirnya lihat sebagai satu hal yang punya tujuan positif. Membawa dia bergantung pada Tuhan, sadar, saya perlu Tuhan. Membuat dia bisa lebih kuat dalam iman. Saudara, Paulus berkata begini tadi di ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan luar biasa itu, aku diberi. Saudara, pertanyaannya begini, siapa yang memberi? Mungkin ada yang menjawab, setan. Saya percaya saudara di sini itu betul, setan mungkin menjadi secondary cause, penyebab yang secondary. Tetapi sesungguhnya kata diberi di sini menunjukkan itu diberikan, atau paling tidak kita pakai bahasa yang lebih lembut, diizinkan oleh Tuhan. Ada orang berkata begini, duri dalam daging itu seperti aset yang diberikan Tuhan. Orang itu berkata, in God's economy, our weakness is one of our greatest asset. Sesuatu yang diberikan, sesuatu yang dinyatakan. Jadi hikmat Tuhan itulah saudara yang
menetapkan bahwa duri itu yang dibutuhkan oleh Paulus. Kenapa? Supaya tidak sombong. Ya, jadi surat Paulus itu dikatakan jelas sekali tadi di ayat yang ke-7, supaya aku tidak meninggikan diri, supaya tidak sombong. Jadi kita melihat situasi yang dihadapi Paulus dengan kelemahannya. Itu bukan situasi yang di luar kendali, tetapi situasi yang tetap berada dalam kendali Tuhan, pengawasan, pemeliharaan dari Tuhan. Setiap kali kita mempelajari perikop ini, harusnya kita mendapat banyak pelajaran rohani yang baik. Setiap kita, saya percaya, punya duri kita masing-masing, entah apa itu. Yang jelas bukan dosa. Duri itu mungkin seperti Paulus menghantui kita sedemikian rupa. Kita ingin kalau bisa kita tidak punya duri itu. Fakta bahwa duri itu tidak disebutkan apa itu, saya percaya mungkin itu hikmat Tuhan juga. Sebab jikalau kita tahu, mungkin kita akan membandingkan kelemahan kita dengan kelemahan Paulus. Kita bisa merasa mungkin kelemahan kita itu, wah, jauh di bawah Paulus, atau mungkin kita merasa kelemahan kita tuh melebihi Paulus dan tidak memiliki nilai rohani, dan kita salah. Tapi saya percaya diizinkan Tuhan untuk tidak disebutkan ini untuk satu aplikasi secara meluas untuk kita yang hidup dengan kelemahan-kelemahan yang ada. Paulus, tadi saya katakan awalnya melihat kelemahan sebagai beban berat. Dia ingin tuh itu diangkat. Tapi begitu dia memahami tujuan Kristus di dalamnya, dia melihat kelemahan itu dari perspektif yang baru. Dia melihat itu seperti satu aset yang tidak ternilai, yang disamarkan sebagai beban. Maka dia bisa berkata, aku bermegah. Aku ingin menonjolkan, menunjukkan ini hal penting yang Tuhan berikan. Ya, biar itu menjadi satu pelajaran untuk kita, ya saudara. Maka sebagai penutup atau kesimpulan beberapa poin ini, saya ingin mengutip beberapa kalimat yang pernah saya temukan dalam buku dan jadi berkat bagi saya secara pribadi, dan saya ingin bagikan pada saudara. Saudara, Paul Washer berkata begini, kelemahan kita tidaklah seburuk yang kita kira. Kelemahan itu membuat kita bergantung pada anugerah dan kuasa Allah untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus dan untuk pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, saya mengutip Alexandra Hoover pernah berkata begini, our weakness is a gift. Itu satu karunia. Karena di sanalah kuasa Allah itu disempurnakan. Maka marilah kita punya sikap mau embracing. Pertanyaan awal tadi saya, pertanyaannya bukanlah kita punya kelemahan atau tidak, tetapi kita menghadapi kelemahan itu dan kita embrace. Kutipan terakhir kembali pada Jonathan Parnell. Dia berkata begini, ketika kita embrace atau menerima kelemahan, itu berarti kita telah cukup lama melihat diri kita sendiri. Untuk akhirnya kita tahu, kita nggak mungkin bisa melakukannya tanpa meminta bantuan pribadi lain itu. Yaitu Allah sendiri. Menerima kelemahan, embracing weakness, itu berarti we know we need God very badly. Saudara, satu kali saya membaca satu buku tentang weakness, kelemahan. Dan buku itu ditulis oleh seorang penulis, tetapi dia meminta penulis lain memberikan pendahuluan, forward-nya, prakata di awal. Saya ingin membacakan prakata itu sebagai penutup ya, untuk materi saya. Jadi, penulis prakatanya atau pendahuluan dari buku itu mengatakan begini. Salah satu alat setan yang paling kuat dan menipu adalah delusi kekuatan manusia yang mandiri, independent human strength. Jika Anda percaya pada delusi ini dan berpikir Anda kuat, maka Anda tidak akan mencari bantuan dan kekuatan Allah. Dan Anda tidak akan mencari dan merayakan anugerah yang membuat bantuan itu tersedia. Musuh jiwa Anda si jahat ini dengan senang hati
akan memberi kepada Anda agama formal Anda dan teologinya. Akan memberikan saudara untuk bisa hadir di kebaktian minggu. Sudah belajar di kelompok kecil, sudah membaca Alkitab dan berdoa pribadi, sudah melayani dan memiliki momen-momen pelayanan yang luar biasa. Dia akan berikan itu, si jahat ini. Selama dia bisa menghalangi Anda untuk bergantung sepenuhnya dengan rendah hati pada juru selamat untuk semua yang Anda miliki dan lakukan. Maka penyangkalan terhadap kelemahan selalu berarti sudah merendahkan anugerah Yesus. Padahal justru anugerah itulah yang merupakan satu-satunya harapan kita dalam hidup ini dan kehidupan yang akan datang. Saya terkesan dengan pendahuluan ini karena dia berkata begini, iblis akan berikan kesempatan kau datang ke gereja hari Minggu, ikut kelompok kecil, ya ikut PA, engkau lakukan saat teduh, engkau melayani dengan baik. Dia senang berikan itu, asal apa? Dia menghalangi engkau untuk bergantung sepenuhnya dengan rendah hati kepada Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau iblis berhasil itu berarti dia berhasil.